Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share gimana caranya membuat narasi rapot jika di penilaian perkembangan anaknya itu banyak yang masih belum berkembang ya. Jadi bagaimana cara menuangkan narasinya di rapot anak-anak? Stay tune terus di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, nyalain notifikasinya dan share video ini jika bermanfaat. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh untuk pembuatan narasi atau kata-kata yang ada di dalam rapot dari per CP-nya ya teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan urutan apa saja yang ada di dalam rapot karena itu sudah saya buat di video-video sebelumnya. Masih judulnya tentang pembuatan rapot semester 2. Teman-teman boleh cari di video saya yang sebelumnya, itu saya membuat video tersebut lengkap banget komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam rapot. Khusus di video ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat narasi ya, ceritanya. Tapi yang CP-nya masih banyak yang belum berkembang sesuai harapan. Gimana? Apakah harus ditulis semua di dalam rapot atau kita pilih atau bagaimana? Oke, yang pertama adalah judul ya teman-teman. Jangan lupa laporan capaian pembelajaran anak tahun ajaran 2023-2024. Nama siswa adalah Alicia Mariana. Ini adalah perempuan. Kelas atau kelompok bermain, kelas kelompok bermain, nama kelompoknya adalah Apple. Fasenya fase fondasi semester 2, tinggi badan berapa, berat badan berapa. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada halaman tersendiri tentang data kesehatan anak dilampirkan ini di bagian rapot deskripsi penjelasannya itu tidak perlu dituliskan ya. Jadi masuknya ke lembaran tentang kesehatan gitu. Oke, untuk CP yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Nah, di sini saya kasih warna biru di mana di sini adalah CP yang penilaiannya itu berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik ya, teman-teman. Bagaimana narasinya ini dia. Alhamdulillah di penghujung akhir semester 2 ini Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama Islam yang dianutnya. Misalnya, Ananda selalu mengingatkan untuk sholat duha bersama. Ananda juga sudah dapat menunjukkan perilaku baik seperti sayang teman dengan selalu membantu teman yang membutuhkan pertolongan, bersikap jujur dan hormat pada guru dan orang tua. Tidak lupa di situ juga saya melampirkan foto anaknya, di mana foto tersebut adalah foto ketika Ananda sedang sholat duha bersama dan foto ketika Ananda sedang membantu temannya untuk memakaikan boneka tangan. Nah makanya ketika pembelajaran itu penting banget anak-anak kita foto ya teman-teman. Foto tersebut sangat berguna, yaitu sebagai kita bukti ini nanti ketika kita membuat rapot atau membuat penilaian bulanan gitu, mingguan gitu, karena foto itu sebagai bukti bahwa Ananda itu sudah berkembang sesuai harapan loh, bahwa Ananda itu sudah berkembang sangat baik loh, dan ini adalah buktinya foto yang kita foto di dalam kegiatan pembelajaran. Foto-foto ini bisa teman-teman lampirkan tersendiri di bagian lampiran, di bagian terakhir ya, lampiran khusus foto-foto anak-anak kita gitu misalnya, atau bisa juga dilampirkan seperti yang saya contohkan di setiap CP gitu. Tetapi alangkah lebih baiknya saya sarankan teman-teman bisa melampirkan foto-fotonya itu di setiap bagian CP gitu, karena foto tersebut bukan hanya foto yang asal kita foto ya, tetapi foto yang kita lampirkan di rapot itu adalah foto bukti CP-CP yang sudah berkembang sesuai harapan dan berkembang yang sangat baik. Foto-foto yang sekiranya tidak menampilkan perkembangan anak itu tidak usah kita masukkan gitu. Jadi yang dimasukkan itu adalah foto-foto yang menunjukkan perkembangan anak yang signifikan dibanding dengan
semester lalu gitu. Jadi tidak asal kita memasukkan foto ya teman-teman, foto-foto yang kita masukkan itu yang berkaitan dengan perkembangan anak yang kita jelaskan di deskripsi di masing-masing CP. Kata-kata yang saya blok merah ini adalah perkembangan anak yang belum berkembang atau perkembangan yang masih perlu untuk distimulasi baik oleh orang tua di rumah maupun oleh guru di sekolah di semester selanjutnya atau di tingkatan selanjutnya. Karena tadi anaknya adalah KB, ya ini adalah stimulasi yang harus dilakukan oleh guru atau oleh orang tua di ketika masuk ke jenjang TKA. Berikut adalah kata-katanya ya teman-teman. Ketika di rumah diharapkan Ananda bisa diajak pembiasaan untuk menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekitar, seperti misalnya nih dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan ajak Ananda untuk merawat tanaman dengan mengajaknya menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, baik di rumah maupun di sekolah saat TKA nanti nih, orang tua dan guru dapat mengajak Ananda untuk mengenal dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaannya yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Misalnya, guru dapat mengajak setiap murid di kelas untuk berkunjung ke tempat ibadah dan saling berbagi cerita tentang pengalamannya. Untuk memudahkan orang tua mencerna kata-kata yang kita tulis, jadi kita tidak menulis CP-nya saja ya teman-teman. Jadi kita kasih contoh nih dari CP yang kita maksud ini, apa contohnya supaya orang tua bisa menstimulasi anak di rumah. Nih misalnya ini kan berarti CP tentang menjaga kebersihan dan merawat lingkungan nih yang belum berkembang di Ananda tersebut. Nah kita kasih contoh misalnya seperti apa nih untuk menstimulasi supaya anak itu mau menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Misalnya dibiasakan untuk buang sampah pada tempatnya ketika di rumah maupun di sekolah. Kemudian ajak untuk merawat tanaman dengan mengajaknya menanam dan menyiram tanaman gitu. Nah kemudian dia juga nih CP menghormati atau mengenal, dia belum bisa mengenal tentang agama-agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan rumah. Berarti dia hanya mengenal hanya agama Islam gitu. Agama yang lainnya dia belum mengenal hal itu. Nah, di sini kita bisa memberikan stimulasi kepada guru atau memberikan saran kepada guru dan orang tua. Misalnya nanti di tingkatan TKA nanti guru bisa mengajak setiap murid untuk berkunjung ke tempat ibadah gitu supaya anak-anak tahu bahwa keberagaman kita itu beragam gitu, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Untuk CP yang kedua adalah CP jati diri. Nah ini saya bold biru ya, berarti ini perkembangan yang berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik ya teman-teman. Kata-katanya sebagai berikut. Sepanjang semester ini, Ananda sudah menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan setelah bermain. Ananda juga sudah mengenal makanan sehat, contohnya ketika sedang makan bersama di sekolah. Ananda selalu minta makan dengan sayur dan lauk lengkap serta tidak lupa dengan buahnya. Dan berkata, sayur dan lauk itu bergizi ya Bu Guru, aku minta ya. Nah selain itu Ananda juga mampu mengenali emosi dirinya yang ia rasakan, juga emosi teman-temannya melalui mengidentifikasi ekspresi wajah orang lain. Nih contohnya ketika misalnya ada temannya yang bersedih atau menangis, Ananda mampu menghibur temannya dengan mengajak temannya untuk memilih mainan yang ia inginkan. Nah teman-teman, untuk mengembangkan dari CP ke kata-kata kita sendiri itu tidak hanya tadi yang di blok merah atau yang hanya membutuhkan stimulasi saja ya, tetapi di berkembang yang sesuai harapan juga kita bisa mengembangkan kata-kata tersebut. Kita bisa buat narasi sendiri nih. Misalnya tadi ini CP-nya kan yang sudah berkembang sesuai harapan ini kayak sudah menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri. Nah contohnya si anak tersebut sudah menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri itu seperti apa di sekolah kelihatannya itu. Nah antara lain Ananda tersebut sudah bisa mencuci tangan, sudah mengerti
ya mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah makan, dan sudah mengerti gitu mencuci tangan ketika setelah bermain kayak gitu. Terus juga tadi di sini yang berkembang sesuai harapannya, misalnya ini Ananda sudah mengenal makanan sehat. Nah, ini adalah kata-kata CP-nya ya, teman-teman. Ananda sudah mengenal makanan sehat. Nah, makanan sehat ini dibuktikan dengan apa nih? Kalau anak tersebut sudah mengenal makanan sehat. Nah, ini dia contohnya ketika sedang makan bersama di sekolah. Nih, contohnya Ananda selalu minta makan dengan sayur dan lauk yang lengkap. Disertai dengan kata-kata tadi, dia celetuk dengan ngomong gitu, sayur dan lauk itu bergizi ya Bu Guru. Nah, berarti dia benar-benar sudah tahu bahwa makanan sehat itu ada sayurnya, ada lauknya, kemudian ada juga buahnya. Nah, itu sudah menunjukkan perilaku bahwa anak tersebut sudah mengenal makanan sehat. Tidak lupa juga kita sertakan foto ya tentang perkembangan yang berkaitan dengan anak tersebut nih. Misalnya ini foto ketika Ananda sedang mencuci tangan. Nah, ini adalah bukti kalau Ananda sudah mengerti kalau mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Tadi juga ketika selesai bermain. Nah, ini buktinya bahwa Ananda selalu mencuci tangan ketika sebelum makan dan sesudah makan misalnya. Kemudian yang kedua, foto ketika Ananda sedang makan bersama nih, makan makanan sehat. Nah, ini ketika Ananda tadi celetuk kepada Bu Guru bahwa menanyakan ya tentang bahwa sayur dan lauk itu adalah makanan sehat ya Bu. Nah, untuk yang di blok merah ini adalah perkembangan yang masih perlu stimulasi baik dari orang tua maupun dari guru ya teman-teman. Berikut adalah kata-katanya. Di TKA nanti diharapkan orang tua dan guru berkolaborasi bersama untuk meningkatkan rasa percaya diri Ananda. Misalnya ketika di rumah dengan mengajak Ananda bermain ke tempat umum, kemudian sering mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai Ananda, dan bisa juga misalnya ketika di sekolah nih, beri kesempatan Ananda untuk memimpin doa, misalnya memimpin tarian kelompok, dan beri kesempatan Ananda untuk mengeluarkan pendapatnya ketika selesai bermain. Nah, berarti di sini yang perlu distimulasi dari anak tersebut adalah percaya diri. Percaya diri anak tersebut masih kurang. Nah, kita beri saran nih buat orang tua dan buat guru di tingkat selanjutnya, kalau di rumah sering-sering diajak anak untuk bermain ke tempat umum gitu. Kemudian orang tua bisa sering-sering mengapresiasi pencapaian-pencapaian anak, misalnya terima kasih, oh hari ini kamu sudah membuang sampah ke tempatnya, besok bisa kita ulangi lagi ya kegiatan tersebut gitu. Terima kasih, hari ini kamu sudah mampu mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu oleh orang lain. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan Ananda, orang tua juga dapat mengantarkan anak ke sekolah lebih tepat waktu sehingga tidak mengganggu semangat anak dalam kegiatan di pagi hari. Nah, ini yang kedua berarti anak tersebut kurang disiplin ya, sering kesiangan berangkat sekolah. Nah, kita bisa kasih saran buat orang tua nih supaya untuk meningkatkan kedisiplinannya gitu. Jadi orang tua bisa mengantarkan anak ke sekolah lebih tepat waktu gitu sehingga tidak mengganggu semangat anak dalam kegiatan mengikuti kegiatan di pagi hari gitu. Nah, untuk CP yang terakhir adalah CP dasar literasi dan STEAM ya. Kata-katanya sebagai berikut. Di penghujung akhir semester ini Ananda sudah dapat menyimak dan menanggapi orang lain dalam berbagai konteks. Ananda juga dapat merespon dengan tepat dan terlibat dalam percakapan dua arah. Ananda suka sekali bercerita mengenai isi buku yang ia dengar atau film yang ia tonton. Ananda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini terlihat ketika Ananda sering mengajukan pertanyaan ketika selesai dibacakan buku cerita. Nah, di sini contoh-contoh seperti CP-nya itu, isi dari CP-nya itu adalah misalnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kita kasih contoh nih dalam hal apa. Hal ini terlihat ketika Ananda itu sering mengajukan pertanyaan ketika selesai dibacakan buku cerita. Berarti anak ini senang banget nih ketika baca buku gitu, karena selalu memberikan pertanyaan ketika guru selesai membaca buku. Nah, tidak lupa kita sertakan juga foto-fotonya juga ya yang berkaitan tentang perkembangan yang berkembang sesuai harapan tadi yang sudah kita jelaskan.
Nah, teman-teman, ini adalah foto yang saya lampirkan. Ini foto bukan anak sebenarnya tersebut ya, teman-teman. Ini hanya adalah saya memberikan gambaran contoh buat teman-teman saja supaya paham cara memasukkan foto ke dalam narasi rapot gitu. Jadi kita tidak asal memasukkan foto. Nah, teman-teman, kata-kata yang saya bold merah tadi adalah kata-kata yang masih perlu stimulasi baik dari orang tua maupun guru di tingkat selanjutnya. Kata-katanya sebagai berikut. Untuk meningkatkan kemampuan mengenai pola meronce baik di rumah maupun di sekolah, Ananda bisa diajak untuk bermain membuat kalung atau gelang dengan pola AB-AB dengan teratur. Nah, Ananda juga bisa diajak untuk lebih bereksperimen warna sekunder dengan mengajaknya bermain mencampur warna atau melukis. Ketika di rumah, orang tua juga dapat mengajak Ananda untuk terlibat di dapur. Misalnya ajak Ananda untuk membantu mengiris atau memetik bayam, kemudian kangkung atau mengiris wortel. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tangan Ananda. Nah, berarti tadi yang harus kita stimulasi pada anak tersebut antara lain mengenal pola meronce AB-AB, kemudian tentang warna sekunder, kemudian meningkatkan kekuatan otot tangan atau motorik halus. Nah, tadi kita sudah kasih contoh ya teman-teman. Ini CP-nya isinya meningkatkan kemampuan mengenal pola meronce AB-AB. Nah, kita kasih contohnya kepada orang tua maupun kepada guru. Misalnya nih, bisa diajak untuk membuat gelang atau kalung ketika di rumah. Dan kemudian untuk mengenalkan warna sekunder, misalnya kita bisa mengajaknya bermain mencampur warna atau melukis. Dan ini juga untuk meningkatkan kekuatan otot tangan di rumah, bisa ajak Ananda untuk berikut serta melibatkan anak di dapur. Misalnya kita ajak anak untuk mengiris-ngiris, memetik-memetik, atau bisa kita ajak anak untuk mencuci baju dia sendiri. Nah, itu bagus banget untuk meningkatkan motorik halus anak. Nah, teman-teman sampai sini paham ya tadi. Jadi kita memasukkan kata-kata CP tersebut tidak hanya CP-nya saja, tapi kita juga harus menjelaskan contohnya, baik perkembangan anak yang sudah berkembang maupun yang perlu stimulasi. Kita beri saran dengan berikut contohnya supaya orang tua itu tahu, oh di rumah saya harus melakukan hal ini gitu. Oh di rumah saya harus melakukan kegiatan ini gitu. Jadi kata-kata yang ada di dalam rapot orang tua bisa paham. Untuk selanjutnya adalah poin proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, kita lampirkan juga di rapot tersebut ya. Isinya adalah sebagai berikut nih, misalnya semester ini Ananda melakukan proyek profil memilah sampah yang harapannya mampu membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong dan bernalar kritis. Melalui proyek profil ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan proyek ini, Ananda dapat memberi apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek ini. Hal ini tampak saat Ananda membawa botol bekas yang diisi dengan kerikil bersama teman-temannya. Ananda juga dapat memenuhi rasa ingin tahunya dengan bertanya, memberikan informasi dengan teman-temannya, serta menjelaskan alasan saat menentukan sebuah pilihan. Hal ini tampak ketika Ananda menanyakan berapa banyak kerikil yang harus dimasukkan agar bisa menghasilkan bunyi perkusi, lalu menyusunnya bersama-sama. Ananda juga dapat membantu menjelaskan cara main perkusi setelah melihat video dan membantu menentukan tempat menyimpan yang aman dan merawatnya. Nah, teman-teman, untuk isi narasi di dalam proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini isinya beda dengan tadi yang ada di ketiga CP tadi ya. Kalau yang ini hal-hal yang belum berkembang itu tidak kita masukkan. Jadi yang dimasukkannya itu adalah
jenis project kegiatannya itu apa, tujuannya apa, dimensi yang kita ambil dari project tersebut itu apa gitu. Kemudian yang muncul dari anak tersebut ketika melakukan kegiatan itu apa, kayak gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang perlu atau tidaknya stimulasi yang ada pada diri anak itu kita tidak masukkan ke dalam project penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk foto di kegiatan project ini, apakah tidak harus memakai foto? Nah, ini alangkah lebih baik dan sangat baiknya itu juga harus disertai foto ya, yang berkaitan dengan kegiatan yang kita ambil di kegiatan project P5 ini ya teman-teman. Kegiatan memilah sampah misalnya fotonya apa, dari kegiatan awal sampai akhir kita sertakan di situ. Anak tersebut melakukan kegiatan apa saja kita sertakan di lampiran foto atau di lampiran project penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Untuk poin selanjutnya adalah refleksi guru, di mana kata-katanya adalah sebagai berikut. Secara umum, saya bangga pada Ananda karena Ananda menunjukkan beberapa perkembangan yang signifikan di semester ini. Secara fisik, mental, sosial, rohani, Ananda termasuk anak yang sehat. Di TKA nanti, saya yakin Ananda dapat lebih berkembang dalam segala hal, tentunya dengan dukungan orang tua dan guru untuk saling berkolaborasi. Untuk selanjutnya adalah refleksi orang tua. Nah, untuk refleksi orang tua ini orang tua mau mengisi atau enggak itu terserah ya teman-teman, karena di semester 2 biasanya rapot itu tidak kita kembalikan gitu. Nah, kalau di semester 1 ini orang tua diwajibkan harus mengisi refleksi orang tua gitu, supaya kita tahu yang orang tua inginkan dari anak tersebut itu yang harus ditingkatkan itu apa saja gitu. Mungkin banyak juga nih orang tua yang malu gitu untuk berkomunikasi dengan guru, baik itu secara WA atau bertemu gitu. Nah, itu bisa kita gunakan di refleksi orang tua gitu, supaya orang tua juga bisa menuangkan apa aja sih kalau di rumah sama di sekolah itu biasanya berbeda gitu. Kadang di sekolah dia lebih percaya diri, ketika di rumah dia malah suka malu-malu gitu, atau sebaliknya gitu. Nah, ini pentingnya orang tua mengisi refleksi orang tua gitu, supaya kita tahu apa-apa saja, hal-hal apa saja atau perkembangan apa saja yang perlu ditingkatkan pada diri anak tersebut versi orang tua. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya jika masih banyak CP yang masih belum berkembang itu kita mau menuliskan semuanya ke dalam rapot itu boleh. Atau misalnya kita pilih nih CP mana nih yang lebih penting di anak itu untuk bisa memungkinkan ditingkatkan di semester selanjutnya atau di tingkat selanjutnya. Nah itu baru kita tulis gitu. Jadi rapot yang kita gunakan, rapot yang kita buat dari satu anak dengan anak yang lain itu saya pastikan akan sangat berbeda gitu, karena perkembangan anak itu kan berbeda ya. Kita harus tahu nih di anak ini yang dipastikan bisa berkembang yang lebih gampang gitu nanti ketika di tingkat selanjutnya, baik itu dari semester 1 ke semester 2 atau di semester 2 untuk naik ke jenjang selanjutnya gitu, ke TKA atau ke TKB gitu. Nah kita bisa tulis di situ gitu. Jadi kita tidak perlu juga untuk menuliskan semuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman pingin lengkap gitu supaya orang tua bisa tahu apa aja yang perlu ditingkatkan gitu, boleh untuk menuliskannya semua gitu. Jadi teman-teman bisa pilih versi yang dituliskan semua atau hanya sebagian yang pentingnya saja, yang perlunya saja juga boleh. Kemudian untuk yang kedua, jangan lupa untuk menjelaskan kembali CP yang kita tulis. Misalnya untuk meningkatkan rasa ingin tahu, nih kita kasih saran orang tua gurunya itu seperti apa. Kita kasih contoh, baik itu yang perlu distimulasi maupun yang sudah berkembang sesuai harapan gitu. Kita kasih penjelasannya juga, kasih contoh-contohnya. Kemudian perilaku yang menunjukkan kedisiplinan anak nih, misalnya dia sudah disiplin dalam hal apa, kita tulis di situ. Atau dia belum disiplin dalam hal apa, kita bisa kasih saran kepada orang tua dan kepada guru untuk meningkatkan disiplin anak tersebut, misalnya dengan cara seperti apa gitu.
Kemudian misalnya untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak nih, rasa ingin tahu anak ini masih belum berkembang gitu. Nah, kita bisa beri saran untuk orang tua maupun guru untuk meningkatkan rasa tahu anak itu, misalnya dengan cara seperti apa gitu. Kita kasih contoh-contoh di CP-CP yang sudah kita masukkan ke dalam rapot ya teman-teman, itu yang perlu kita ketahui. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk lihat video saya yang sebelum-sebelumnya maupun yang seterusnya nanti ya. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, nyalain notifikasi, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, see you on the next video.